Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo ya Rebun. Ya sudah kembali lagi ya bersama saya Nova Fatihani Puspita. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan aset di Odoo Accounting. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa sih pengelolaan aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Titik aset terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Contoh yang tidak lancar adalah bangunan, peralatan, dan kendaraan. Nah guys, yang tadi saya kan tadi menjelaskan tentang memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah maksud dari ini tuh adalah seperti contohnya kita membeli tanah. Kita membeli tanah di tahun 2000 nih. Harga tanah di tahun 2000 itu 100 juta. Tapi kalau misalkan semakin berjalannya waktu dari tahun ke tahun, tanah itu harganya akan semakin naik, tidak akan menurun. Dan itu tuh pasti selalu menaik. Contohnya misalkan di tahun 2004 harga tanah menjadi 1 miliar. Nah seperti itu teman-teman. Nah gimana sih cara pengelolaan aset tidak lancar di Odoo Accounting? Caranya juga cukup mudah. Pada opening balance itu kalian harus memasukkan dulu tipe dari aset tersebut. Caranya klik configuration di management. Klik aset kategori. Kalian bisa mengisi aset tipenya itu apa, misalnya bangunan atau peralatan atau kendaraan. Kemudian jurnalnya kalian seperti apa disesuaikan saja. Aset akunnya juga disesuaikan. Misalkan building, depreciation entries aset akunnya diisi dengan accumulate depreciation building. Lalu depreciation entries expense akunnya sesuaikan juga. Periodicity-nya disesuaikan juga. Kalian bisa pilih antara number of entries atau entry date. Bedanya adalah kalau number of entries itu diisi sesuai dengan periode berapa bulannya kita akan melakukan depresiasi. Misalnya aset bangunan biasanya bertahan selama 20 tahun. Berarti 20 tahun dikali 12 bulan sama dengan 240 bulan. Kalau ending date diisi sesuai dengan prediksi kita, sesuai tanggal, tahun, dan bulan, bahwa masa sebuah aset itu telah habis. On entry average-nya diisi. Biasanya perusahaan ini tuh menghitung penyusutan setiap sebulan sekali. Jadi kita isi 1. Lalu kalian isi depreciation date based on last day of purchase period atau manual default on purchase date. Biasanya menyesuaikan dengan akhir periode pembelian. Depreciation metodenya ada 2 kalau di Odoo Accounting. Ada yang linear atau bisa disebut garis lurus, atau saldo menurun itu digressive. Nah sekarang mengisi nama asetnya. Kalian klik accounting, klik di aset, lalu klik new, lalu tambahin aset name-nya. Date itu tanggal pembelian. Depreciation dates-nya kalian bisa mengisi antara based on last day of purchase period atau manual. Kalau manual kalian mengisinya itu per tanggal berapa. Lalu gross value-nya diisi sebagai tanggal pembelian dari aset tersebut berapa. Salvage value ini diisi dengan nominal yang tidak terdepresiasikan. Kalau sudah, klik compute depreciation karena untuk menghitung aset yang sudah didepresiasikan. Jika sudah, nanti akan muncul di sini aset-aset yang akan didepresiasikan. Jika sudah, nanti akan muncul di item, maka menjadi draft. Biasanya kalau menjadi draft seperti ini, kalian bisa mengklik journal entries, nanti akan muncul. Jika sudah, klik posting, nanti akan otomatis mendata aset tersebut. Nah, itu dia bagaimana cara pengelolaan aset tidak lancar di aplikasi Odoo Accounting. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kasih, bye-bye.